apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dilaksanakannya PPG guru tertentu? Mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah bisa dilihat, terus. Ya. Yang pertama kita lihat visi guru Indonesia dulu. Ini visi guru Indonesia menurut kementerian yang sekarang ini. Jadi untuk Indonesia yang sekarang. Untuk apa? Untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Itu visi guru Indonesia. Jadi kita para guru ditugaskan atau memiliki cita-cita, memiliki visi untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Mengapa harus unggul? Karena untuk mencapai Indonesia yang unggul, maka manusianya harus unggul. Sumber dayanya unggul. Kalau sumber daya manusianya sudah unggul, maka sumber daya alam bisa kita kelola. Itu. Nah, bagaimana kuncinya untuk menciptakan manusia yang unggul itu? Itu ada pada pendidikan. Pendidikan yang berkualitas, kan itu ya. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah dengan menghadirkan guru yang profesional dan sejahtera. Jadi dua ini, tidak hanya profesional. Bapak Ibu yang ikut PPG, baik PPG guru tertentu tahap 4 maupun PPG Darsus, itu diarahkan untuk menjadi guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Itu tujuan PPG, ya. Jadi tidak hanya untuk memprofesionalkan Bapak Ibu guru, tapi juga mensejahterakan Bapak Ibu guru. Lewat apa? Lewat sertifikat pendidik, lewat sertifikasi guru. Jadi itu ya. Nah, bagaimana guru yang profesional? Dalam undang-undang sudah disebutkan ini. Ada standar guru, Bapak Ibu. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu sudah 20 tahun yang lalu diundangkan. Tetapi baru tahun 2025 itu sekarang guru ini hampir ya boleh dikatakan 99,9% yang sudah mengikuti PPG dan siap untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi guru itu menurut undang-undang adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini panjang ini ya. Nah, standarnya bagaimana? Standarnya ini, jadi guru yang profesional itu memiliki 4 kualifikasi yang harus dikuasai. 4 kompetensi yang harus dikuasai, gitu ya. Kompetensi apa saja, gitu ya. Nah, ini kualifikasinya ini. Harus ada kompetensinya, harus ada sertifikat pendidiknya, harus ada kualifikasi akademik, ada pendidikan profesi. Dan kita berbicara pada sertifikat pendidik ini. Karena sertifikat pendidik ini yang akan menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai guru yang profesional dengan 4 kompetensi. Ya, 4 kompetensi. Kompetensi apa saja? Ini dia. Di sini ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. 4 kompetensi inilah yang nanti akan diujikan kepada Bapak Ibu. Jadi 4 kompetensi ini yang akan diujikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Gitu ya. Sehingga soal-soal UKPPG nanti akan terkait dengan 4 kompetensi ini. Soal maupun tugas-tugas UKPPG-nya. Kenapa? Karena standar guru profesional itu adalah ini, standar guru Indonesia itu ya. Yaitu memiliki kompetensi, 4 kompetensi, memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dicapai lewat pendidikan profesi guru atau PPG yang Bapak Ibu laksanakan sekarang ini. Jadi itu ya. Nah, kualifikasi saya tidak sebutkan karena saya yakin yang dipanggil di sini pasti semuanya sudah sarjana atau paling tidak diploma 4 gitu ya. Nah, ini sertifikat pendidik inilah yang mengharuskan dilaksanakannya PPG. Dan sertifikat pendidik ini menunjukkan 2 hal tadi. Pertama, Bapak Ibu sebagai guru profesional, dan kedua, Bapak Ibu diharapkan bisa lebih sejahtera dengan adanya sertifikat pendidik. Karena apa? Karena dengan sertifikat pendidik itu Bapak Ibu berhak dan wajib mestinya oleh negara dibayar sertifikasi gurunya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam artian memenuhi jam mengajar ya, yang sekarang sudah dibuat lebih sederhana lagi sehingga Bapak Ibu kemungkinan untuk memenuhi jam mengajar itu sangat besar gitu ya. Dari pemenuhan jam mengajar dan sertifikat pendidik ini Bapak Ibu akan mendapatkan
apa namanya tunjangan profesi. Jadi Bapak Ibu ikut PPG sekarang ini tidak sekedar hanya untuk profesional seperti tadi, tapi juga apa sejahtera itu ya. Nah, yang berikutnya ini PPG juga ingin mewujudkan guru generasi baru. Bagaimana guru generasi baru? Kementerian sudah menetapkan 4 hal ini. Yang pertama, guru yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, gitu ya. Jadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, guru yang berkompeten, kompeten dalam artian menguasai kompetensi dasar guru, yang menghamba kepada peserta didik. Seperti dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya, menghamba bukan berarti kita menuruti semua keinginan peserta didik, bukan. Tetapi bagaimana kita menjadikan peserta didik kita itu sebagai sumber daya manusia unggul yang nanti akan berkontribusi atau memberikan sumbangan kesejahteraan kepada dirinya dan juga kepada negara. Gitu. Dan guru diharapkan juga menjadi teladan, menjadi pribadi yang berkomitmen, komitmen terhadap apa namanya terhadap profesi kita sebagai guru. Dan dalam hal ini saya yakin Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu guru yang ada di daerah pedalaman itu saya lihat komitmennya cukup tinggi ya. Jadi kita semua berkomitmen. Kita tahu gaji kita tidak seberapa, tetapi kita berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat pembelajaran sebanyak ayat. Kita diwajibkan terus belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu ikut PPG. Berarti Bapak Ibu kan wajib belajar juga sekarang. Jadi harus kembali belajar. Gitu. Belajar apa itu? Tidak hanya belajar materi pelajaran yang kita ajar di sekolah, tapi juga belajar teknologi yang sekarang ada. Apa itu? Internet, komputer, itu kan itu belajar juga. Jadi pembelajaran sepanjang ayat tidak hanya sekedar belajar tentang buku-buku yang akan kita gunakan untuk mengajar, tetapi juga sarana prasarana yang diperlukan untuk mengajar. Misalnya komputer, kita wajib bisa menggunakan komputer. Ya, walaupun di daerah tertentu mungkin komputer itu barang rongsokan ya. Kalau kita ke daerah pedalaman gitu, di daerah 3T misalnya yang tidak ada listriknya, maka komputer yang dianggap sebagai yang paling paling bagus pun di Jakarta di kota misalnya itu komputer yang paling bagus atau laptop yang paling bagus, tetapi ketika dibawa ke daerah 3T dia menjadi barang rongsokan kan? Mengapa? Karena di sana tidak ada listrik, sehingga tidak bisa ngecas, tidak bisa nyalakan komputer gitu ya. Jadi barang rongsokan di tiap daerah itu beda-beda itu. Mungkin kalau di daerah 3T komputer rongsokan, tidak bisa dipakai gitu ya. Tapi di kota besar dia adalah barang mewah, kembali menjadi barang mewah, apalagi speknya bagus gitu misalnya. Nah itu ya. Nah ini yang ingin kita ciptakan. Kita ingin memeratakan guru itu dimanapun di Indonesia itu sedapat mungkin, walaupun tidak sepenuhnya bisa merata, tapi paling tidak kemampuannya merata. Mengenal kemajuan teknologi, belajar tentang kemajuan teknologi. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah untuk PPG guru tertentu, beban belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, mohon jangan jangan angkat tangan dulu ya, nanti sebentar. Jadi beban belajar untuk PPG guru tertentu ini, Bapak Ibu cukup menempuh hanya ini, 9 SKS. Mengapa? Karena Bapak Ibu sudah dianggap memiliki RPL, Rencana Pembelajaran Lampau, punya pengalaman mengajar. Ya, jadi cukup hanya 9 gini aja. Sehingga di PPG ini Bapak Ibu akan menempuh lagi 9 SKS ini. Dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk 3 mata kuliah sesungguhnya. Untuk yang PAUD, SD, SMP, SMA dan umum itu ada pembelajaran mendalam dan asesmen itu 4 SKS. Untuk yang BK ada asesmen dan layanan BK sama juga 4 SKS, gitu ya. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional 3 SKS, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai 2 SKS.
inilah 3 modul yang akan Bapak Ibu pelajari selama Bapak Ibu ikut PPG sekarang. Hanya 3 modul, ya. Dan itu Bapak Ibu harus selesaikan sebelum Bapak Ibu mendaftar ujian. Semakin cepat Bapak Ibu bisa selesai, semakin bagus. Karena pendaftaran ujiannya sudah bisa dilakukan dari tanggal 17 November. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan selesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau perhitungannya kan misalnya modul 1, mau pembelajaran mendalam dan asesmen mungkin cukup 6 hari paling lama, gitu ya. Kalau memang bisa 2 hari gimana Pak? Ya silakan. Setelah itu baru lanjut kemudian ke pembelajaran sosial emosional. Lanjut ke filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, bagaimana modul itu isinya? Mungkin ini Bapak Ibu ya. Nah, dalam setiap modul Bapak Ibu akan ada topik-topik. Jadi dalam satu modul, nah misalnya ini Bapak Ibu ya, yang modul 1, pembelajaran mendalam dan asesmen, akan ada topik, ada 4 topik di sana misalnya. Jadi ini, 1, 2, 3, 4. Setiap topik itu ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif. Itu semua harus dikerjakan. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Silahkan Bapak Ibu atur. Bapak Ibu yang mengatur ya. Kemudian ada topik 2. Sama juga begitu. Ya. Nah, apa buktinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik-topik itu? Apa buktinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan modul itu? Maka akan ada centang hijau di topik-topik itu. Jika sudah semua tercentang, berarti modulnya sudah selesai. Gitu. Jadi setiap modul juga ada post test. Ya. Ada post test yang harus dikerjakan dalam setiap modul. Itu. Masing-masing ya beda-beda post testnya. Ya, Bapak Ibu di guru tertentu post testnya ada yang 3 kali post test, gitu ya. Itu semua harus dikerjakan. Setelah itu Bapak Ibu harus juga mengupload jurnal pembelajaran. Ini semua sudah ada di modul. Apa yang harus dibuat sudah ada panduannya di modul. Jadi Bapak Ibu akan mengerjakan ini. Dan saran saya kerjakanlah ini dalam waktu yang cepat. Karena semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikan modul, itu semakin bagus. Sehingga Bapak Ibu semakin cepat bisa mendaftar UKP PPG. Ya, Bapak Ibu kalau makin cepat menyelesaikan modul, berarti Bapak Ibu semakin cepat juga bisa belajar untuk ujian nanti. Itu. Nah, apa saja yang akan diujikan nanti akan disampaikan oleh Pak siapa ya, Pak Sarmito atau Pak Indra atau Pak siapa nanti ya, atau Pak Mas atau yang lain. Itu akan disampaikan. Jadi untuk pembelajaran begini Bapak Ibu ya. Dan ini semua Bapak Ibu pelajari sendiri. Tidak ada dosen pembimbing Bapak Ibu untuk ini. Untuk belajar modul ini. Boleh nggak saya bekerja sama? Boleh. Silahkan. Untuk memahami topik-topik dalam modul Bapak Ibu bekerja sama, silahkan. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, sekilas tentang bagaimana Bapak Ibu akan mengikuti PPG ini. Jadi pembelajarannya adalah di modul. Bapak Ibu masuk ke ruang GTK. Ya. Jadi silahkan di sana, tiap modul akan ada post testnya. Dan tiap modul harus mengupload jurnal pembelajaranku. Kalau ada 3 modul nanti, Bapak Ibu otomatis harus mengupload 3 jurnal pembelajaran. Apa saja isi jurnal pembelajaran? Silahkan nanti. Jadi jurnal Bapak Ibu yang melihat. Jurnal pembelajaran boleh saja misalnya diambil dari salah satu cerita reflektif ini. Dimasukkan sebagai jurnal pembelajaran. Dijadikan jurnal pembelajaran, boleh. Ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu akan UKP PPG. Mohon secepatnya diselesaikan. Saran saya secepatnya diselesaikan, jangan menunda-nunda. Kalau memang bisa selesai 2 hari satu modul, ya selesaikan 2 hari. Karena waktu Bapak Ibu sangat terbatas. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon
Bapak Ibu semua, baik yang ada di Zoom ini, di Zoom sebelah maupun yang ikut live streaming YouTube gitu. Jadi Bapak Ibu yang PPG guru tertentu tahap 4 ini PPG kilat. Saya katakan PPG kilat karena Bapak Ibu tanggal 29 November harus sudah ujian. Jadi 29 ujian utama, tanggal 30 ujian susulan. Saran saya jangan mengikuti ujian susulan. Kalau bisa ujian utama. Kecuali memang ada hal khusus. Misalnya apa? Pak, tanggal 29 itu pas saya sedang menikah. Nah, kalau sedang kawin gitu misalnya, ya oke lah. Tapi kalau alasan yang lain, usahakan tidak. Karena Bapak Ibu kan akan tercatat juga, Bapak itu Ibu itu dianggap nyusul gitu loh, remedi gitu. Kan kasihan juga. Ya. Oleh karena itu, kalau tidak punya alasan yang kuat, sakit, atau ada upacara tertentu, ya jangan menyusul. Nah, itu sekilas materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya ingin menegaskan, memesan kepada Bapak Ibu, PPG Undiksa tidak ada melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembayaran, terutama untuk bisa mencapai kelulusan. Mohon ini selalu saya ingatkan kepada peserta PPG supaya jangan tertipu. Ya. Kalau ada yang menawarkan, oh ada pelatihan ini supaya bisa lulus nanti, jangan dipercaya. Kalau Bapak mau ikut pelatihan silahkan, tetapi jangan karena, oh ini karena Undiksa melaksanakan, eh, kita ikuti aja supaya kita diluluskan. Jangan. Kami di Undiksa tidak melaksanakan itu. Kalau kami melaksanakan kegiatan, pasti Bapak Ibu akan diberitahukan lewat grup. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta, mohon masuk grup. Diskusikan permasalahan itu di grup WA ya. Masing-masing kan sudah punya grup ya, sudah ada grup kelas ya, Mas. Jadi masing-masing sudah ada grup kelas gitu ya. Dibahas di sana, didiskusikan di sana. Boleh nggak saya langsung ke ketua, ke koordinator? Boleh, tapi tidak akan saya jawab dulu kalau tidak ada laporan dari admin kelas Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Supaya jangan Bapak Ibu apa kabur nanti komunikasinya. Untuk menghindari penipuan juga, gitu. Nah itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jangan nanti beranggapan bahwa Undiksa menyelenggarakan pelatihan kita disuruh bayar. Tidak ada itu. Karena sudah ada yang mengatasnamakan Undiksa. Pernah ada yang mengatasnamakan Undiksa, mengadakan pelatihan, dan terus mahasiswanya diwajibkan ikut, diwajibkan membayar. Itu tidak ada. Yang kedua, jika Bapak Ibu menerima telepon, WA, atau SMS, atau apapun dari orang lain yang mengaku-ngaku pengurus pengelola PPG Undiksa, mengaku koordinator PPG Undiksa, mengaku pimpinan Undiksa, rektor, warek Undiksa, meminta uang kepada Bapak Ibu supaya lulus, jangan juga mau. Ya, jangan mau. Jadi Bapak Ibu tidak usah percaya. Kami, kami, tim saya, tim PPG Undiksa, dan Undiksa sedapat mungkin akan membantu Bapak Ibu tanpa bayaran. Ya. Mohon diingat ini. Jika nanti ada yang menghubungi nelpon Bapak Ibu mengatakan nanti kalau kalau ingin lulus nanti bayar sekian ya. Atau dengan cara lain mengatakan, oh Bapak nanti ini kalau Bapak ingin lulus kami bisa bantu asalkan diberikan dana administrasi untuk ini sekian. Jangan percaya. Pokoknya kalau ada yang menawarkan bantuan dengan iming-iming bahwa Bapak Ibu akan lulus, kemudian meminta Bapak Ibu untuk menyetorkan uang atau mengirim uang, jangan pernah percaya. Sertifikat pendidik pun yang kami kirim ke tempat Bapak Ibu, itu tidak kena biaya. Kalaupun kena biaya, kami umumkan secara resmi di web. Itu sampai sekarang belum. Ada tahu nanti ke depan. Apakah ada pengurangan karena efisiensi keuangan di kementerian misalnya, kalau tidak ada lagi dana untuk pengiriman sertifikat pendidik kepada guru, ya kita akan sampaikan. Tetapi
itu pasti pengumumannya resmi di web Undiksa. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti ikutlah di apa namanya di grup WA masing-masing. Komunikasi di grup WA, jangan sedikit-sedikit sudah langsung menghubungi ketua, menghubungi rektor, menghubungi warek. Nanti Bapak Ibu gampang ditipu kalau seperti itu. Ya, nanti suatu saat, oh nomor saya berubah, ini nomor saya sekarang ini. Nanti Anda kirim ya ke rekening ini dana. Nanti bisa begitu. Itu maksud saya Bapak Ibu berkoordinasinya cukup di grup, ya, cukup di grup WA masing-masing. Bapak Ibu sudah dikelompokkan di kelas, ada admin kami di sana, siap 24 jam melayani Bapak Ibu, gitu ya. Ditanyakan di sana, diskusikan bersama teman-teman. Jangan diam-diam, karena penipu juga pinter dia. Kadang-kadang jangan dibilang kepada siapa-siapa ya, jangan disampaikan kepada siapa-siapa, saya menyuruh ngirim uang. Kadang-kadang dia begitu, itu bohong juga itu. Ya. Jadi nama saya itu paling sering digunakan. Ya. Nama saya paling sering digunakan, tetapi nomor saya bukan nomor yang asli. Jadi nomor HP saya ini saya beli tahun 95, 1995, tidak berubah sampai sekarang. Kalau ada nomor baru yang mengatasnamakan saya, itu artinya bohong. Ya, jadi Bapak Ibu juga mohon ini diperhatikan. Kemudian jaga komunikasinya. Bapak Ibu komunikasi langsung di grup. Ya, jangan komunikasi di tempat lain. Kemudian jangan juga membawa pengumuman-pengumuman yang ada di LPTK lain ke LPTK Undiksa. Pak, di sana katanya begini, begini, begini. Jangan. Jangan dibawa ke LPTK Undiksa. Karena kalau pengumuman itu resmi, saya yakin saya orang yang paling pertama tahu. Ya. Jadi kita pasti paling pertama tahu. Kalau itu perlu diumumkan kepada mahasiswa, akan kami umumkan. Kalau tidak perlu, ya tidak akan kami umumkan. Oleh karena itu, kalau tidak ada pengumuman resmi dari kami, apapun rumor, gosip yang ada di luar, tidak usah dihiraukan. Anda tanyakan saja ke sini, Pak, gini gimana? Gitu. Tapi jangan dikatakan, Pak, di sana katanya begini, kita kok tidak begini. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita tim tim PPG Undiksa ini tim yang sudah belasan tahun ya mengelola PPG. Jadi tidak sudah biasa hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah membawa yang apa namanya yang tidak resmi supaya kita jangan informasinya jangan jangan campur aduk nanti. Sangat gampang dimanipulasi, sangat gampang di apa namanya diolok-olok, ditipu gitu ya. Ya jangan seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Saya ingatkan sekali lagi, pertama, selesaikan modul dengan cepat ya. Kemudian siapkan ujian Bapak Ibu. Nanti akan ada dijelaskan ada dua jenis ujian. Kemudian komunikasilah, berdiskusilah di grup masing-masing. Jangan di grup yang lain. Ya, cukup di grup masing-masing. Yang keempat, jangan membawa informasi, gosip dan sebagainya dari luar LPTK lain ke LPTK Undiksa. Nah, itu Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya pikir untuk tanya jawab nanti sebentar aja di gini mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu karena saya ini dari tempat yang cukup jauh. Saya tidak ada di Undiksa sekarang sedang ada di Sumba Barat Daya ini. Sehingga belum bisa menemani Bapak Ibu sampai akhir. Mungkin itu Pak D kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Koordinator atas penyampaian materi dan termasuk arahannya bagi Bapak Ibu peserta. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Koordinator nanti akan menjadi acuan bagi kita, nih Bapak Ibu, terutama dan juga khususnya bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan setiap aktivitas selama berproses di kegiatan PPG, begitu. Oke, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi, diskusi akan kita lakukan paralel. Jadi kita akan laksanakan kegiatan dengan paparan materi dulu untuk selanjutnya. Setelah itu baru kita akan laksanakan diskusi. Oke. Baik,
Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada materi teknis UKPPPG, di mana materi ini akan terbagi menjadi dua materi, Bapak Ibu. Materi yang pertama adalah terkait dengan teknis UKIN, UKPPPG, dan materi yang kedua adalah teknis UP, UKPPPG. Nah, dua materi ini akan disampaikan oleh dua narasumber yang berbeda. Kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu teknis UKIN UKPPPG yang akan disampaikan oleh divisi akademik, yaitu Bapak Imade Sarmite. Nih, kepada Pak Made Sarmite sudah ada di ruangan dan sudah siap Pak Made? Siap, Pak Kade. Oke, nih, untuk waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Made. Silahkan Pak Made. Baik, terima kasih Pak Kade Satya atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat Bapak Koordinator PPG, Bapak Ibu pimpinan yang mungkin masih ada dalam room ini, Bapak Ibu panitia dan juga Bapak Ibu guru ya peserta PPG tahap 4 di Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, jika sebelumnya Pak Koordinator telah memberikan apa namanya arahannya ya sekaligus juga materi terkait dengan kebijakan dan juga bagaimana pola atau proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu ikuti nanti di dalam PPG ini. Saya melanjutkan di materi UKP PPG yang nanti akan menentukan ya status kelulusan Bapak Ibu, apakah berhak nanti untuk memiliki sertifikat pendidik atau tidak ya melalui UKP PPG khususnya di UKIN. Nah, sementara nanti untuk materi UP akan disampaikan oleh rekan saya ya selanjutnya di sesi terakhir. Saya izin berbagi layar. Ya, sudah terlihat Pak Kade Satya. Sudah Pak Made. Baik, jadi untuk teknis pelaksanaan UKP PPG khususnya di UKIN atau uji kinerja ya. Jadi sebelum masuk apa yang akan perlu Bapak Ibu persiapkan nanti di dalam UKIN ini. Jadi yang pertama persyaratan terlebih dahulu ya bahwasanya eh, persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta UKP PPG ini yakni dapat diikuti oleh Bapak Ibu semua peserta yang telah terdaftar di LPTK ya dalam hal ini sudah menyelesaikan lapor diri, sudah memiliki NIM serta telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Itu dalam hal ini menyelesaikan pembelajaran mandiri di ruang GTK sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Koordinator PPG tadi ya. Jadi Bapak Ibu wajib menyelesaikan segala tagihan yang ada di tiap modul yang ada. Nah, ketika itu sudah selesai baru bisa masuk untuk daftar di UKP PPG. Seperti juga yang tadi mungkin sudah disampaikan secara sekilas, komponen UKP PPG ini terbagi menjadi dua, ya. Ada yang ujian tertulis, itu nanti kalau dulu namanya UP ya, uji pengetahuan, dan ujian kinerja. Nah, saya berfokus di ujian kinerjanya. Dan karena dalam hal ini Bapak Ibu statusnya sebagai guru tertentu berarti bisa melihat yang paling bawah ya. Jadi ujian kinerja yang paling bawah ini dilakukan nanti oleh penguji dari LPTK yang sama dengan peserta. Jadi Bapak Ibu nanti akan dinilai oleh dosen dan guru ya yang berasal dari Undiksa. Nah, komponen UKIN yang nanti akan diujikan ini terdiri dari perangkat pembelajaran dan juga video praktik pembelajaran. Ya, ada dua hal itu yang perlu nanti Bapak Ibu siapkan dengan segera ya untuk diupload sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu ketahui. Dan yang terpenting juga di sini adalah
penilaian UKP PPG itu dilakukan sesuai dengan bidang studi PPG yang diambilnya. Jadi Bapak Ibu nanti membuat perangkat pembelajaran dan video pembelajaran sesuai dengan panggilan PPG saat ini. Bukan berbasis mengajar saat ini ya, di mana Bapak Ibu mengajar, tetapi sesuaikan dengan bidang studi panggilan ya, yang dipanggil ke Bapak Ibu saat ini. Ya, jadi sesuaikan dengan itu perangkat dan juga video yang dibuat. Misalnya, Bapak Ibu saat ini di PPG karena mungkin terdaftar di Dapodiknya bidang studinya ekonomi. Ya, jadi sedapat mungkin harus membuat perangkat pembelajaran dan juga video pembelajaran yang terkait dengan ekonomi. Kalau misalnya dipanggil di bidang studi PGSD ya, di sini Bapak Ibu harus membuat perangkat pembelajaran dan juga video itu yang terkait dengan bagaimana pembelajaran di tingkat SD ya. Begitu juga bidang studi yang lain ya. Tapi kalau misalnya banyak kasus yang terjadi saat ini yang bersangkutan mengajar di SMA gitu misalnya, tetapi karena di Dapodiknya dia itu sebenarnya terdaftar di bidang studi yang bukan di SMA misalnya di SD gitu misalnya, lalu kemana saya harus atau perangkat pembelajaran apa yang harus saya buat ya harus yang sesuai dengan panggilan saat ini yaitu di SD. Berarti Bapak Ibu harus membuat perangkat pembelajaran SD dan videonya pun juga video pembelajaran di level SD. Ya, entah bagaimana nanti Bapak Ibu cara melakukannya, berkomunikasi, meminjam sekolah dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang apa namanya sering ya menjadi pertanyaan bagi para peserta karena ini mungkin belum dipahami dia itu harus mengambil atau membuat perangkat pembelajaran dan video yang seperti apa. Kemudian ketika itu sudah clear, sudah bisa dipahami gitu ya, maka lanjut di dokumen penilaian ujian kinerja yang tadi sudah disampaikan ada perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Untuk peserta bidang studi non BK ya yang dinilai di luar non BK ya Bapak Ibu, perangkat pembelajaran berupa RPP atau mungkin RPPH atau modul ajar, RPL atau sebutan lainnya yang sejenis dengan nama perangkat pembelajaran itu. Kemudian video praktek pembelajaran berupa video peserta saat melaksanakan pembelajaran sesungguhnya atau real teaching bersama peserta didik di ruang kelas dan atau ruang pembelajaran lainnya. Hal yang hampir sama juga ini di bidang studi BK. Jadi bedanya hanya lebih banyak yang membuat perangkat pembelajaran termasuk juga video. Kalau perangkat pembelajaran bagi Bapak Ibu dari BK yang dibuat itu adalah RPL konseling individual dan juga RPL bimbingan klasikal atau seperti pembelajaran apa namanya yang umum gitu ya, yang klasikal ini. Karena perangkatnya ada dua, video yang dibuat juga dua, ya, video praktek yang layanan bimbingan klasikal dan juga video konseling individual. Itu bagi Bapak Ibu dari BK. Nah, bagaimana ketentuan umum untuk penulisan dokumen UKP PPG ini? Yang pertama nyata. Jadi nyata ini dokumen yang dipakai dalam tugas dan video diambil berdasarkan pengalaman mengajar sendiri. Jadi jangan menggunakan joki atau orang lain ya Bapak Ibu karena nanti akan kentara sekali dan ini sangat berisiko bagi Bapak Ibu terkait dengan kelulusan nanti. Kalau nanti didapati bahwa yang membuatkan apa namanya perangkat pembelajaran dan apalagi yang acting gitu ya di depan kamera ketika video itu dibuat adalah bukan Bapak Ibu. Jadi ini sangat berisiko sekali. Sehingga sangat diharapkan bahwa perangkat dan juga video yang Bapak Ibu buat ini adalah murni dari Bapak Ibu sendiri dan sifatnya nyata ya berdasarkan pengalaman mengajar sendiri. Kemudian lengkap. Jadi lengkap di sini adalah dokumen yang dibuat selengkap mungkin ya sesuai dengan ketentuan. Nah, yang namanya di sini di perangkat pembelajaran misalnya, walaupun tadi disebut ada RPP atau modul ajar atau sebutan lainnya, komponen-komponen lain yang menjadi satu kesatuan utuh di dalamnya itu mohon juga dilampirkan ya dalam satu file. Misalnya di RPP. RPP kan tidak hanya mentok di perangkat pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran itu saja,
tetapi ada juga dokumen-dokumen lain yang menjadi satu kesatuan. Misalnya apa? Medianya, ya, media yang Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan apa namanya RPP itu, ya, yang digunakan di dalam pembelajaran, ya, itu dilampirkan, ya. Kemudian bahan ajarnya, kemudian juga apa namanya instrumen penilaian, termasuk LKPD, ya, itu dijadikan satu file menjadi satu kesatuan utuh sebagai perangkat pembelajaran. Karena di dalam eh, indikator penilaian, semua hal itu muncul. Kalau salah satu komponen tidak ada, kan nanti para penguji juga akan kesulitan ya memberikan nilai karena dokumennya tidak ada. Yang lain halnya sudah ada, namun belum sempurna gitu kan, nanti bisa sangat ditoleransi. Yang penting adalah dokumennya gitu, sehingga ada dasar bagi penguji untuk memberikan nilai. Kemudian ketentuan yang lain ini adalah orisinal ya. Jadi hasil karya sendiri bukan merupakan produk plagiarisme. Terkadang ada ya Bapak Ibu, nanti di sini mohon hati-hati, apalagi dengan semakin majunya teknologi yang ada, eh, mungkin perangkat pembelajaran hanya dengan hitungan menit sudah mampu diselesaikan. Tapi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa untuk mengecek hal itu ya, bahwa ini bukan buatan manusia tapi ini kerjaan robot gitu ya, atau mungkin dijiplak dari si A yang membuat ini, itu kan bisa terdeteksi. Jadi sedapat mungkin itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai contoh, sebagai pedoman, kemudian silakan dimodifikasi sehingga ini sifatnya lebih orisinil gitu Bapak Ibu. Ya, untuk perangkatnya. Dan terakhir paham. Jadi pahami kasus dengan baik dan kuasai relasinya dengan nilai-nilai filosofi pendidikan. Ini kaitannya dengan studi kasus nanti yang penilaiannya ini sebenarnya masuk dalam ujian tertulis atau uji pengetahuan, tetapi di dalam penilaian ini biasanya nyangket ke atau nyangkut ke ke mana ke saat UKIN gitu ya, ditugaskan ke dosen dan guru gitu ya. Padahal ini komponen penilaian masuk di ujian tertulis. Ya, jadi itu ketentuan umum yang perlu Bapak Ibu pahami ya di dalam UKIN ini. Nah, secara lebih detailnya, ketentuan untuk pembuatan perangkat pembelajaran, ya, yang pertama dari bidang studi non-BK ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama perangkat mengajar sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Dengan durasi pembelajaran di sini adalah 2 JP. Masing-masing JP, masing-masing JP itu disesuaikan ya dengan lokasi waktu yang ada di sekolah masing-masing. Karena JP di SD, SMP, SMA itu biasanya kan berbeda. Silakan disesuaikan di satuan pendidikan masing-masing. Hasil pengembangan sendiri, jadi ini bukan disalin dari milik orang lain. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian dibuat selengkap mungkin ya, seperti yang disampaikan tadi juga dengan mencantumkan media, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian. Dan perangkat pembelajaran ini dibuat, diketik dalam Microsoft Word, kemudian simpan dalam bentuk PDF dengan nama file ini adalah perangkat pembelajaran, kemudian underscore nama Bapak Ibu, underscore name, ya, dan diunggah dalam sistem yang disiapkan oleh panitia nasional. Kemudian untuk peserta dari BK, secara prinsip sebenarnya sama. Jadi yang pertama perangkat layanan sehari-hari atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian, yang hasil pengembangan sendiri ya. Dokumen yang disusun seperti yang disampaikan tadi adalah 1 RPL individual dan 1 RPL bimbingan klasikal, berdurasi masing-masing 1 JP. Nah, kalau yang di guru umum tadi kan 2 JP, kalau di sini 1 JP. RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan serta media. Dan perangkat pembelajaran ini juga sama, dibuat di dalam Microsoft Word dan nanti simpan di PDF dengan penamaan yang apa namanya sesuai dengan apa yang disajikan dalam slide ini. Kemudian untuk video praktik pembelajaran untuk guru non-BK, yang pertama diutamakan dibuat dengan kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya, atau silahkan kalau di sini sifatnya fleksibel. Sekarang sudah dengan pembelajaran deep learning gitu ya, pembelajaran mendalam itu silahkan dimasukkan. Atau masih menggunakan kurikulum merdeka silahkan, atau mungkin masih menggunakan kurikulum yang lama 2013 gitu misalnya juga silahkan ya. Jadi ini sesuai dengan kurikulum yang masih digunakan di sekolah masing-masing.
dibuat berdasarkan modul ajar atau RPP yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang disediakan. Jadi ada kesinkronan, kesesuaian ya antara video yang Bapak Ibu buat nanti dengan RPP-nya, dengan perangkat pembelajarannya. Jangan sampai nanti perangkat pembelajarannya itu adalah untuk materi A gitu, tetapi di videonya justru materi B ya. Jadi ini kan tidak sinkron ya. Jadi harus sesuai antara perangkat tadi dengan video yang Bapak Ibu tampilkan. Direkam saat mengajar dengan durasi minimal 2 JP ya. Sementara yang BK tadi kan masing-masing 1 JP ya. Nah, sementara untuk PAUD di sini ya silahkan menyesuaikan. Dibuat dalam format MP4 dan gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Nah, untuk hal ini ya agar gambarnya atau hasil atau kualitas video yang nanti dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik, kemampuan kolaborasi Bapak Ibu di sini sangat diperlukan ya. Silahkan libatkan rekan-rekan sejawat atau mungkin keluarga gitu ya, atau mungkin teman ya, di luar sekolah yang memang kompeten dalam hal apa namanya untuk merecord atau membuat video, silahkan dilibatkan agar nanti hasilnya berkualitas gitu ya. Jadi eh, tekanannya di sini adalah suaranya Bapak Ibu nanti kedengaran dengan jelas dan juga videonya stabil. Ya orang yang sudah biasa untuk ngambil video ini saya rasa tidak akan mengalami kesulitan. Tapi kalau langsung Bapak Ibu yang selfie gitu ngambil videonya saya rasa nggak akan bagus hasilnya. Ya, ini silahkan libatkan yang memang berkompeten di bidangnya untuk membantu Bapak Ibu dalam mengambil video. Dan upayakan juga nanti Hamin 2, Hamin 1 gitu ya. Cek perangkat yang digunakan nanti untuk take video ini memang benar-benar sudah siap ya. Baterainya full, memorinya juga memadai gitu ya. Dan suasana lingkungan di sekolah dan khususnya di kelas yang akan digunakan untuk take video itu memang aman dan nyaman. Kemudian video ini harus menampilkan seluruh aktivitas ya dari pembuka, inti, dan juga penutup sesuai dengan rancangan yang dibuat. Dan tidak perlu ada penambahan aksesoris, baik profil sekolah, profil Bapak Ibu selaku mahasiswa, atau latar belakang musik. Jadi itu tidak diperlukan karena apa namanya tidak masuk di dalam komponen penilaian, Pak Ibu. Nah, video yang diunggah nanti terdiri atas rekaman utuh ya yang 2 JP ini dengan penamaan video utuh, nama Bapak Ibu dan name, dan juga video editing ya. Dari yang 2 JP itu silahkan diedit menjadi durasinya 20 sampai 30 menit. Silahkan diambil hal-hal yang menjadi apa namanya poin gitu ya dari video pool itu disajikan ke video edit ya. Jadi dengan durasi 20 sampai 30 menit mungkin bisa diambil 5 menit untuk kegiatan pendahuluan, kemudian 20 menit mungkin untuk kegiatan inti dan 5 menit untuk kegiatan penutup. Nah, misalnya seperti itu secara proporsional dibagi. Silakanlah nanti Bapak Ibu yang mengatur sendiri. Nah, itu untuk Bapak Ibu dari non-BK ya, video yang dibuat. Sementara Bapak Ibu yang dari BK pada prinsipnya juga sama gitu ya. Untuk yang layanan bimbingan klasikal ini dibuat berdasarkan LPL klasikal tadi, kemudian direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal, durasinya 1 JP. Dibuat dalam format MP4, gambarnya juga harus fokus, suara jelas, video stabil, sehingga perlu melibatkan yang memang berkompeten ya dalam hal-hal teknis seperti ini, dan video harus menampilkan seluruh aktivitas ya, pembuka, inti, penutup. Tidak perlu ada penambahan aksesoris sama seperti tadi ya. Dan dari 1 JP ini nanti itu diupload sebagai rekaman utuh dan juga perlu diedit yang 1 JP ini menjadi 20 sampai 30 menit dengan memenggal dari video utuh tadi menjadi apa namanya mungkin di 3 bagian utama, kegiatan pembuka, inti, dan juga penutup. Sementara untuk yang konseling individual
ini peserta melakukan praktek layanan konseling individual dengan satu orang peserta didik sebagai konseli. Ya, jadi siapkan nanti ini satu orang peserta didik sebagai konselinya. Peserta merekam sesuai dengan kode etik, identitas konseli atau peserta didik ini harus disamarkan sehingga wajah konseli ini tidak boleh terlihat jelas. Ya, misal tampak samping. Namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Jadi wajah Bapak Ibu selaku konselor itu harus terlihat. Sehingga mungkin ngambil videonya ini bisa dari belakang ya, dari belakang konselinya. Sehingga jelas kelihatan konselor dalam hal ini Bapak Ibu. Ya. Perekaman harus mendapat izin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat izin yang tertulis. Ini saya rasa Bapak Ibu guru BK lebih paham ya tentang hal ini. Kemudian video wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap dari awal, inti, dan penutup. Kemudian peserta dalam layanan konseling individual ini dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil sekolah ya dengan durasi maksimal 1 menit. Video praktek layanan konseling individual ini berdurasi 30 menit ya Bapak Ibu. Dan ini tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring ya. Ketika itu sudah terselesaikan, ini nanti silahkan disimpan dengan penamaan video kemudian nama Bapak Ibu dan NIM menggunakan format MP4. Nah, yang sering terjadi atau kasus yang sering muncul ya setiap UKIN itu yang menyebabkan mahasiswa tidak lulus. Yang pertama RPP atau modul ajar yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Nah, makanya tadi saya sampaikan lampirkan juga menjadi satu kesatuan utuh dengan yang lainnya, medianya, bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian itu jadi satu file ya. Ya, karena pas Bapak Ibu nasibnya apes gitu ya, kedapatan penguji yang memang sangat detail dan teliti sekali. Ketika salah satu komponen tidak ada, nah maka ya nanti apa namanya nasib Bapak Ibu nih bisa ikut retaker gitu ya, bisa mengulang lagi gara-gara satu komponen tidak ada. Karena tidak ada dasar bagi penguji untuk memberikan nilai karena dokumennya tidak ada. Ya, jadi sedapat mungkin mohon dibuat secara lengkap ya perangkat pembelajaran itu. Kemudian video yang diupload tidak lengkap. Ya, video yang diupload ini tidak lengkap ya. Mungkin kegiatan pembukanya atau kegiatan pendahuluannya itu tidak ada, yang ada hanya kegiatan inti dan penutup, atau sebaliknya kegiatan pembuka dan inti saja yang ada, kegiatan penutupnya nggak ada gitu misalnya. Itu yang dinamakan tidak lengkap ya. Jadi sebelum diupload Bapak Ibu perlu diputar lagi ya videonya itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau mungkin ada yang tercecer gitu ya. Jadi jangan langsung main upload gitu ya, tapi perlu dicek ya secara berlapis ya. Kalau sudah yakin baru diupload agar benar-benar video itu lengkap dari kegiatan awal sampai penutup. Kemudian yang menyebabkan mahasiswa tidak lulus juga video banyak disisipi lagu. Dan yang paling sering ini adalah video yang diupload tidak bisa dibuka, baik video editing maupun video utuhnya. Karena link mungkin Google Drive-nya itu terkunci ya atau tidak bisa diakses. Ini sangat sering itu, bahkan setiap UKIN itu selalu saja ada mahasiswa yang dengan kasus seperti ini. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum diupload selain mengecek kelengkapannya, juga pastikan link itu dapat diakses oleh semua orang. Ya, paling tidak dapat melihat gitu ya. Tidak dapat melihat. Dan yang terakhir ini adalah jadwalnya ya Bapak Ibu yang kaitannya dengan UKIN. Kalau tadi mungkin saya sepintas Pak Koordinator tanggal 29 ya disebut ada ujian itu, entah nanti yang jelas kalau ada perubahan jadwal nanti pasti akan diinformasikan. Nah, sekarang di tanggal 5 November sudah, dan nanti Bapak Ibu ketika mengunggah dokumen, kalau saya cermati di jadwal tahap 4 ini di tanggal 28 sampai 2 Desember. Ya, ini yang kaitannya dengan UKIN. Jadi mohon diperhatikan, berarti Bapak Ibu harus sudah siap perangkatnya dan juga siap videonya sebelum tanggal ini. Karena di rentang tanggal ini Bapak Ibu sudah harus ngupload. Nah, nanti untuk penilaiannya di bulan Desember. Kalau penilaian ini kan
Bapak Ibu tidak terlibat kecuali yang bermasalah nanti siap-siap di rentang tanggal ini dihubungi oleh admin ya. Kalau ada yang bermasalah paling tidak dalam hal yang bermasalah yang bisa ditolerir ya. Misalnya link video yang tidak dapat diakses, Bapak Ibu nanti akan dihubungi di rentang tanggal ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian penyampaian dari saya terkait dengan UKIN. Nanti hal-hal yang mungkin belum jelas kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kade Satya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made Sarmite. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan terkait dengan teknis dari pelaksanaan ujian UKP-PPG pada bagian UKIN, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan dulu paparan teknis dari pelaksanaan UP UKP PPG. Selanjutnya baru kita akan laksanakan diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dan masih ada yang belum dipahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Madil tadi, silahkan disimpan dahulu, nanti kita akan laksanakan diskusi bersama. Oke, untuk materi berikutnya terkait dengan UP UKP PPG akan disampaikan oleh Bapak Putu Indra Kristiawan. Kepada Pak Indra, apakah sudah siap Pak Indra? Oke, bisa. Suara saya terdengar jelas, Pak. Oke, sudah terdengar. Oke, Oke, untuk waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Indra. Silahkan Pak Indra. ya, baik. Terima kasih Pak KD kita ya. Dan selamat siang bagi Bapak Ibu semua. Jadi selamat bergabung kembali di Universitas Pendidikan Ganesha meskipun ini baru awal dengan secara daring. Mudah-mudahan nanti ketika kelulusan nanti biasanya kita punya seremoni untuk pelantikan. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya dan bisa berkunjung ke Undiksa. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk dan ini materi terakhir. Kenapa ditaruh di terakhir? Karena ini adalah muara dari apa yang akan Bapak Ibu lalui di kegiatan PPG. Izin Bapak Ibu, saya berbagi layar. Oke, baik. Pada bagian akhir ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai teknis pelaksanaan yang dulunya namanya UP, uji pengetahuan, sekarang sedikit dirubah menjadi ujian tertulis ya. Meskipun namanya tertulis, namun Bapak Ibu tidak secara harfiah menuliskan dengan pensil atau pulpen karena nantinya ini sifatnya adalah berbasis komputer ya. Dan ini merupakan bagian juga dari UKP PPG. Saya akan skip beberapa bagian karena tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Sorry. Oke, saya rasa ini alur utamanya begitu ya, garis besar kegiatan PPG. Jadi Bapak Ibu setelah diterima, kemudian lapor diri, mengikuti pembelajaran mandiri seperti yang disampaikan Bapak Koordinator tadi di ruang GTK. Baru kemudian setelah semuanya centang hijau begitu ya, baru Bapak Ibu bisa mendaftar untuk UKP PPG dan jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Ya, jadi semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikannya, semakin banyak waktu yang tersedia untuk Bapak Ibu mempersiapkannya begitu ya. Jadi meskipun tadi Pak Made Sarmite menjelaskan UKIN secara sederhana namun dalam persiapannya itu cukup cukup memerlukan waktu ya. Jadi mulai dari take video kemudian sampai editing, uploading begitu ya. Nah, itu perlu waktu. Jadi mohon sesegera mungkin untuk diselesaikan di pembelajaran mandiri sehingga Bapak Ibu bisa mendaftar UKP PPG ya. Dan saya skip bagian ini ya. Jadi untuk mengikuti UKP PPG ya Bapak Ibu tentu saja harus sudah tuntas administrasinya, lapor dirinya, kemudian sudah memiliki nomor induk mahasiswa dari Undiksa begitu, dan tentunya menyelesaikan pembelajaran mandiri di ruang GTK. Dan setelah itu baru kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar untuk UKP PPG ya. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, di UKP PPG ini ada dua ujian yang akan Bapak Ibu ikuti, begitu ya. Ujian yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Made Sarmite, yaitu ujian kinerja atau disingkat dengan UKIN, begitu ya. Jadi pada bagian ini menilai kompetensi Bapak Ibu dalam lesson plan-nya, kemudian bagaimana implementasi dari lesson plan yang Bapak Ibu lakukan, begitu ya, dalam bentuk dokumen perangkat pembelajaran serta video praktek pembelajaran. Jadi setelah Bapak Ibu menyusunnya, Bapak Ibu mengunggahnya, baru kemudian
selangkah lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan masuk ke UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, dalam ujian tertulis ini Bapak Ibu akan dinilai berbagai hal ya. Pertama dari pengetahuan Bapak Ibu, termasuk keterampilan memecahkan masalah ya, dan kreativitas ya. Jadi semua penilaian ini masuk dari dua tes ya. Pertama tes objektif dan juga tes subjektif. Nah, tes subjektif ini tadi akan beririsan ya penilaiannya dengan ujian kinerja atau UKIN ya. Nanti seperti apa eh, tes subjektif ini nanti akan saya jelaskan ya. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan UTBK secara komplit begitu ya, baru akan dilakukan penilaian oleh tim penguji, baik itu dari penguji dosen maupun guru gitu ya. Kemudian diolah, baru Bapak Ibu menunggu ya hasil kelulusan itu ditetapkan. Nah, untuk ujian tertulis ya, jadi Bapak Ibu bisa fokus di bagian atas begitu ya. Jadi ada dua jenis tes tadi saya sampaikan, tes objektif dan tes subjektif. Nah, tes objektif maupun subjektif ini berbeda Bapak Ibu bagi PPG calon guru atau cagur dan Bapak Ibu yang guru tertentu. Bapak Ibu silakan bisa berfokus gitu ya. Jadi pada bagian guru tertentunya. Jadi baik tes subjektif maupun objektif nanti Bapak Ibu akan laksanakan secara daring Bapak Ibu ya. Jadi secara daring berbasis domisili. Nah, domisili di sini eh, tidak harus di kediaman atau di rumah Bapak Ibu begitu ya. Jadi domisili ini Bapak Ibu bisa mengambil tempat yang akses internet, kemudian apa namanya akses listriknya stabil Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus di rumah Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu apa namanya tempat ujiannya nanti di sekolah mungkin ya aksesnya lebih baik, atau mungkin dari Bapak Ibu yang tinggal di pedalaman Bapak Ibu bisa ke kota gitu ya. Tentu saja di hari sebelumnya ya. Karena nanti ada simulasi dulu sebelum UTBK itu berlangsung. Jadi eh, berbasis domisili ini adalah di kediaman Bapak Ibu yang akses internet dan listriknya aman, lancar dan stabil ya. Dan pada saat tes Bapak Ibu tidak sendirian, Bapak Ibu akan bersama 19 teman yang lain termasuk juga pengawas. Jadi akan ada pengawas yang akan mengawasi Bapak Ibu selama melaksanakan ujian tertulis. Adapun dalam tes objektif ini yang dinilai Bapak Ibu, ini terkait dua hal. Yang pertama adalah PCK, Pedagogical Content Knowledge. Jadi ini benar-benar menguji bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan pedagogi ya, terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Dan ada juga tes dalam bentuk SJT, Situational Judgment Test. Jadi nanti akan ada dalam soal objektif suatu kondisi begitu ya, suatu kondisi yang memperlihatkan terdapat adanya masalah dalam pembelajaran begitu, dan di sana akan ada opsi yang harus Bapak Ibu pilih. Jadi opsi mana yang paling tepat dilakukan begitu ya untuk merespon permasalahan yang ditampilkan dalam soal nantinya. Nah, jadi itu tes yang pertama Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan tes objektif, baru Bapak Ibu kemudian masuk ke tes subjektif ya. Jadi tes subjektif bagi guru tertentu ini berupa studi kasus gitu ya. Studi kasus yang sifatnya reflektif. Dan Bapak Ibu mengerjakannya adalah setelah Bapak Ibu mengerjakan tes objektif. Jadi masih di di hari dan waktu yang sama Bapak Ibu ya. Jadi setelah mengerjakan tes objektif, Bapak Ibu setelah itu mengerjakan tes subjektif. Nah, secara spesifik Bapak Ibu, jadi kedua tes ini sekali lagi saya jelaskan ini bersifat daring begitu ya, dan berbasis domisili. Jadi untuk ujian ini benar-benar dipastikan akses internet dan listriknya yang aman, lancar, dan stabil Bapak Ibu. Nah, untuk tes objektif sendiri itu terdiri dari 50 soal ya. Jadi ada yang sifatnya pilihan ganda sederhana begitu ya, dan ada yang kompleks begitu ya. Dengan durasi waktu pengerjaan selama 120 menit atau selama 2 jam begitu Bapak Ibu. Dan selama 2 jam itu Bapak Ibu akan menyelesaikan soal-soal terkait dengan PCK tadi begitu ya, dan juga SJT.
ya. Jadi ini semua disusun berdasarkan model kompetensi lulusan PPG yang sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator di awal tadi. Nah, setelah 120 menit berlalu, ya Bapak Ibu harus tetap standby karena Bapak Ibu akan melanjutkan untuk eh, mengerjakan bagian tes subjektifnya. Ya, jadi Bapak Ibu akan menuliskan melalui komputer Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu terkait dengan soal uraian dan untuk mengerjakan soal ini Bapak Ibu mengerjakan dalam durasi waktu 30 menit. Ya, saya rasa ini hal yang bisa Bapak Ibu latih Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana dalam waktu 30 menit gitu ya, Bapak Ibu bisa menulis ya untuk studi kasus reflektif. Nah, apa saja yang Bapak Ibu tulis sebentar akan saya sampaikan. Dan ini yang tadi disampaikan oleh pemateri ujian kinerja begitu ya. Jadi meskipun Bapak Ibu mengerjakannya pada saat UTBK, tapi ini akan dinilainya bersamaan ketika penilaian ujian kinerja. Ya, jadi yang menilai tes subjektif Bapak Ibu atau studi kasus reflektif yang Bapak Ibu tulis itu yang menilainya adalah penguji UKIN-nya. Ya, sedangkan yang tes objektif yaitu dinilai oleh sistem komputer. Ya. Nah, apa saja yang Bapak Ibu akan tulis nanti di studi kasus reflektif? Nah, ini penting ya Bapak Ibu karena di bagian ini ya berdasarkan pengalaman kami juga ya, sepertinya Bapak Ibu kehabisan kata-kata begitu ya. Jadi kehabisan kata-kata dan kadang-kadang tidak lengkap ya mengisi uraian sesuai dengan permintaan yang ada begitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk studi kasus reflektif khususnya di tahun 2025 ini ya ada 4 konteks yang akan ditanyakan dan ini akan dibuat secara acak begitu ya atau random. Jadi bisa jadi Bapak Ibu akan diminta untuk menulis kasus reflektif terkait dengan masalah media, bisa jadi masalah LKPD, bisa juga strategi pembelajaran maupun masalah asesmen atau penilaian. Jadi nanti nah, ini sifatnya random Bapak Ibu ya. Jadi akan diminta salah satu ya ketika misalnya Bapak Ibu diminta untuk menuliskan studi kasus reflektif masalah media, maka Bapak Ibu akan menulis terkait dengan masalah media itu. Begitu juga yang lainnya. Ya, jadi saran kami Bapak Ibu mulai merekognisi lagi begitu ya. Karena ini sifatnya kan reflektif. Reflektif itu artinya adalah hal-hal yang sudah pernah Bapak Ibu rasakan dan alami sebelumnya. Dan kenapa ini menjadi pertimbangan dalam PPG guru tertentu? Ya karena ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman tentunya dalam mengajar begitu. Bahkan ada yang sampai belasan puluhan tahun. Tentu saja menghadapi berbagai masalah. Nah, jadi berbagai masalah tersebut ya Bapak Ibu dilatih untuk melakukan refleksi. Kira-kira dari berbagai masalah yang Bapak Ibu sudah hadapi, atau yang pernah dihadapi, bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Kemudian bagaimana keberhasilannya? Dan apa pengalaman-pengalaman berharga yang Bapak Ibu dapat ambil begitu ya. Sehingga nah ini menjadi kunci ditulis dengan cetak merah begitu ya. Jadi dikatakan orang yang berhasil itulah bukan orang yang tidak pernah memiliki masalah begitu ya, tapi orang yang memiliki masalah, kemudian menghadapinya dan menyelesaikan sehingga ketika menemui masalah yang sama kembali, nah, mereka sudah tidak tergelincir lagi. Jadi akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu ke depannya akan menjadi guru-guru profesional yang sejahtera tentunya sehingga bisa menjadi guru yang lebih baik dari hari kemarin ya. Jadi eh, dan untuk menuliskan studi kasus reflektif ini, tenang saja Bapak Ibu, ini sudah ada eh, pedomannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menguraikan masalah-masalah media misalnya, ada 4 komponen yang akan membantu Bapak Ibu dalam menulis. Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk menguraikan secara spesifik dan detail terkait masalah apa yang pernah Bapak Ibu hadapi. Spesifik yang detail ini misalnya Bapak Ibu menyebutkan dari 30 siswa gitu ya misalnya atau di kelas mana ya atau di materi apa Bapak Ibu mengajar terjadi masalah tersebut begitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu menguraikan secara detail dan spesifik masalah yang pernah dihadapi, Bapak Ibu kemudian menguraikan bagaimana Bapak Ibu atau strategi apa yang Bapak Ibu lakukan begitu ya untuk menangani
masalah tersebut, begitu ya. Nah, setelah uraian mengenai strategi tersebut, uraian selanjutnya Bapak Ibu akan menuliskan bagaimana keberhasilannya. Apakah 100%, 75%, atau biasanya kata-katanya sebagian besar kalau secara kualitatif gitu ya. Ini mampu menyelesaikan masalah begitu ya. Silakan Bapak Ibu uraikan di komponen keberhasilan solusi. Dan di bagian akhir, nah ini adalah menuliskan best practice ya. Jadi pengalaman yang terbaik atau yang berharga yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, jadi 4 komponen inilah yang menjadi acuan Bapak Ibu menguraikan secara reflektif masalah-masalah nanti ya. Jadi apakah masalah media, LKPD, strategi pembelajaran maupun penilaian yang akan Bapak Ibu diminta untuk menuliskannya ya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu rubrik Bapak Ibu untuk penilaian, dan ini salah satu contohnya adalah ketika Bapak Ibu diminta untuk menguraikan masalah media. Ya, jadi ada kategorinya sama dengan apa namanya penilaian UKIN. Bapak Ibu akan ada 10 skor begitu ya, dengan kategori kurang sekali, kurang baik, dan baik sekali. Nah, Bapak Ibu bisa mencermati di bagian operasionalisasinya. Jadi di bagian pertama, dan ini polanya tetap selalu sama Bapak Ibu ya. Jadi komponen yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk menguraikan atau mendeskripsikan masalah atau kasus nyata. Nah, jika nanti konteksnya media, tentu saja masalah atau kasus nyata terkait dengan media. Kemudian di uraian selanjutnya Bapak Ibu menuliskan atau mendeskripsikan bagaimana strategi Bapak Ibu, misalnya upaya-upaya apa yang Bapak Ibu lakukan, begitu ya, atau upaya pengembangan apa yang Bapak Ibu lakukan, atau media pembelajaran yang inovatif seperti apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah media ini. Kemudian setelah Bapak Ibu menguraikan upaya-upaya yang Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu menguraikan atau mendeskripsikan hasilnya Bapak Ibu ya, berhasil atau tidak gitu ya. Dan jangan hanya mengatakan berhasil begitu ya, tapi ada eh, deskripsi yang lebih spesifik. Misalnya apakah sebagian besar siswa pembelajaran semakin efektif misalnya, atau siswa menjadi aktif begitu ya. Nah, itu menggambarkan bagaimana hasil dari penggunaan media pembelajaran yang baru ya, yang Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Dan terakhir, kemudian Bapak Ibu mendeskripsikan pengalaman berharga yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu melaksanakan semua upaya-upaya tadi. Ya, jadi seperti ini polanya Bapak Ibu ya. Dan mungkin Bapak Ibu mulai bertanya, kira-kira berapa banyak yang harus saya uraikan gitu ya. Dengan durasi waktu 30 menit tentu saja ini tidak banyak sebenarnya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mengisi atau mendeskripsikan sesuai dengan permintaan komponen-komponen ini. Jadi ada masalah yang Bapak Ibu deskripsikan, ada upaya-upaya yang Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan itu dideskripsikan, kemudian Bapak Ibu mendeskripsikan bagaimana hasilnya, terakhir adalah pengalaman yang berharga begitu ya. Nah, itu, dan mohon diingat sekali lagi Bapak Ibu perhatikan konteksnya ya, karena ini nanti sifatnya acak Bapak Ibu ya, atau di random. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan masalah media, kemudian strategi pembelajaran, dan yang lainnya ya. Nah, ini contoh yang lain adalah ketika Bapak Ibu mendapatkan konteksnya adalah LKPD. Nah, begitu ya. Jadi sama Bapak Ibu bisa melihat di bagian operasionalisasinya tetap diawali dengan mendeskripsikan masalah atau kasus nyata, mungkin 2 sampai 3 kalimat untuk mendeskripsikan masalahnya, kemudian 2 sampai 3 kalimat untuk mendeskripsikan upaya pengembangannya, begitu ya. Kemudian selanjutnya keberhasilan, dan diakhiri dengan pengalaman berharga ya. Eh, Kami sebagai penguji biasanya Bapak Ibu sangat memahami ya bagaimana dengan waktu yang sangat singkat 30 menit Bapak Ibu harus menuliskannya ya. Jadi banyak dari kami yang melihat tanda baca begitu ya. Jadi semua di apa diterobos begitu ya. Tapi kami tetap ya melihat dari sisi komponen-komponen Bapak Ibu jelaskan begitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu menuliskan atau membuat uraian studi kasus ini dengan mengikuti kaedah-kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya jelas, tanda bacanya jelas begitu ya, sehingga semakin mudah penilai atau penguji itu membaca studi kasus Bapak Ibu, maka semakin memudahkan mereka untuk memberikan nilai. Ya, jadi eh, tidak perlu bahasa yang memutar-mutar begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi berlebihan tidak perlu gitu. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya wordy gitu ya, nggak perlu banyak kata, yang penting jelas masalahnya apa, spesifik begitu ya.
upaya-upayanya apa yang Bapak Ibu lakukan, bagaimana keberhasilannya, tingkat keberhasilannya, dan apa pengalaman yang berharga yang Bapak Ibu petik dari sana ya. Jadi sederhana seperti itu Bapak Ibu, saya yakin 30 menit akan dilalui dengan baik ya. Ya, jadi ini catatan penting Bapak Ibu. Nah, ini menjadi hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ya, pastikan Bapak Ibu menuliskan seluruh komponen ya yang diminta ya. Jadi ada 4 komponen masalah yang pernah dihadapi, bagaimana menanganinya, bagaimana keberhasilannya, dan apa pengalaman yang Bapak Ibu petik. Biasanya nilai yang kecil akan diberikan ketika isiannya atau uraian tidak lengkap. Ya, jadi hanya masalah saja yang diuraikan secara detail, namun yang lainnya tidak, begitu ya. Atau sebaliknya, begitu ya. Masalahnya sedikit tapi yang lain. Jadi buat secara proporsional saja Bapak Ibu ya. Dan yang penting lengkap semuanya. Ya, sehingga kalau ini sudah lengkap, komponennya jelas, mudah dibaca, saya yakin nilainya akan mudah juga Bapak Ibu ya. Oke. Baik, saya rasa itu terkait dengan ujian tertulis ya. Jadi ada 2 tes, tes objektif dan tes subjektif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada hal yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi mungkin kita bisa diskusikan di sesi diskusi berikutnya. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, Bapak Ibu, jadi sudah lengkap materi yang disampaikan, nggih. Dari awal teknis pelaksanaan PPG sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator, lalu teknis UKP PPG pada bagian UKIN dan juga UP sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipaparkan tadi, nah tentunya ada beberapa hal mungkin yang tidak dipahami atau terlewat karena kita bertemu lewat Zoom ya Bapak Ibu. Jadi mungkin karena terkendala sinyal, tadi ada beberapa poin-poin mungkin yang terlewati. Silahkan jika dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali, kita akan diskusikan. Oke, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand, selanjutnya saya akan pandu untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan bisa raise hand Bapak Ibu. Atau tidak ada? Mungkin materi yang disampaikan sudah cukup jelas nih Bapak Ibu. Dan juga mungkin Bapak Ibu sudah sempat sharing ya dengan rekan sejawat yang sudah lebih dahulu mengikuti PPG guru tertentu begitu. Nggih. Saya konfirmasi sekali lagi, adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada narasumber? Bapak Ibu bisa raise hand, nanti akan saya pandu. Cukup? Boleh bertanya? Oh ya, silahkan. Ini siapa ini? Oh, yang Novia main. Nggih. Di saya kok nggak terlihat ya. Nggih, silahkan saja Bapak Ibu. Bu siapa? Bu Novia. Nggih, silahkan Bu Novia. Iya. Terima kasih, Pak. Nggih. Saya memiliki beberapa pertanyaan dari 3 narasumber hebat kita hari ini. Sebelumnya, pertanyaan pertama, ini saya agak ragu karena begini, Pak. Saya kan datanya dapodiknya menjadi guru kelas. Nah, jadi untuk prodi PPG saya itu adalah IPA karena basic saya biologi kan. Jadi linear dengan IPA. Nah, nanti untuk ujiannya atau pengambilan video dan pembuatan perangkat ajar, apakah saya bisa memakai pembelajaran IPA di SMP atau harus di SD juga? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya terkait perangkat ini untuk ujian UTBK itu kan memerlukan perangkat laptop dan sebagainya itu kan. Apakah ada spesifikasi khusus perangkat yang kita gunakan? Soalnya beberapa teman yang sudah PPG sebelumnya katanya tidak sembarang laptop yang bisa kita pakai katanya. Itu gimana menurut Bapak? Apakah ada spesifikasi khususnya? Dan pertanyaan terakhir, apakah ada ketentuan khusus dari
penguji terkait yang studi kasus tadi, Pak. Jumlah kata kah, maksimal atau minimalnya, atau terserah yang kita bisa asalkan setiap komponen komplit gitu. Oke, Mungkin itu saja Bapak, atas jawabannya nanti saya ucapkan terima kasih. oke, terima kasih Bu Novia. Ya, ini bisa dijawab oleh Pak Sarmite dan juga Pak Indra ya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dapodik guru, yaitu guru kelas ya, Bu. Lalu mendapatkan panggilan di bidang studi IPA. Nah, ujiannya nanti disesuaikan dengan yang mana. Lalu yang kedua, perangkat UTBK, apakah ada spesifikasi khusus? Dan yang terakhir, eh, pada saat studi kasus, apakah ada jumlah kata tertentu atau bagaimana? Ataukah sesuai dengan aspek-aspek saja kalau sudah terpenuhi atau terjawab seluruh aspek begitu? Oke, untuk pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Pak Made Sarmite. Silahkan Pak Made. Ya, baik. Terima kasih Pak Kade. Bu Novia, oke, dapodiknya di guru kelas. Kemudian sekarang panggilan bidang studinya di PA, seperti itu ya Bu. Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Bapak Ibu membuat perangkat dan juga video disesuaikan dengan panggilan bidang studinya. Dalam hal ini adalah IPA. Jika ini linier, dan saya rasa linier ya, bisa di SD ini dilakukan sesuai dengan tempat Bapak Ibu mengajar sekarang, ya khususnya Bu Novia sekarang mengajar di SD sebagai guru kelas, tapi ambil materi IPA begitu. Ya, karena saya rasa linier dan bisa dilakukan ini di SD. Ya, kecuali misalnya panggilan Bu Novia bukan di apa namanya IPA, tetapi nanti mengajar di SD dan materinya tidak IPA yang dijelaskan. Nah, itu yang nanti akan saya rasa akan menjadi catatan oleh penguji yang menyebabkan Bu Novia itu nggak lulus. Saya rasa bisa, yang penting nanti materinya sesuai dengan bidang studinya. Gitu saya rasa Pak Kade. Terima kasih. Oke. Oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi acuannya adalah bidang studi panggilan Bapak Ibu dalam PPG sekarang begitu. Kalau memang bidang studinya IPA ya silahkan disesuaikan itu, dan kalau memang relevan untuk di SD ya bisa menggunakan materi yang relevan dengan bidang studi IPA. Nah, begitu juga bagi Bapak Ibu di bidang studi yang lain begitu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua bisa dijawab oleh Pak Indra. Silahkan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih Pak Gita dan Ibu Noviani begitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang lain memiliki pertanyaan yang sama dan menjadi khawatir begitu, kekhawatiran ya, karena ini karena sudah di penghujung, dan mungkin saya yakin nih di awal Bapak Ibu tidak ada pertanyaan karena sudah sharing begitu ya, apa saja yang dinamika yang terjadi ya. Nah, yang pertama terkait dengan UTBK bagian ini ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki perangkatnya begitu ya. Dan sebelum UTBK, sehari sebelumnya akan ada simulasi. Jadi Bapak Ibu pada saat simulasi itulah akan dicek dan juga termasuk mensimulasikan bagaimana prosedur ketika ujian keesokan harinya. Nah, pada dasarnya ya ini terjadi di Unixa juga kemarin terjadi ya ketika simulasi. Ya, banyak yang akhirnya komputer atau laptopnya itu tidak bisa menginstal aplikasi examnya ya gitu ya. Sehingga itu perlu apa namanya diminta untuk menginstal. Nah, permasalahan kemarin adalah ketika simulasi sudah diinstal, tapi ketika di hari H UTBK dia menggunakan perangkat yang baru begitu ya. Sehingga ya itu harus diinstal ulang di awal begitu ya. Sehingga saran saya, pastikan Bapak Ibu memastikan perangkatnya terupdate begitu ya. Terupdate itu kalau di laptopnya apa ya, Windows begitu ya. Itu kalau nggak salah Windows 10 minimal itu sudah bisa, dan Windows 11 disarankan tentunya gitu ya. Tapi kalau perangkatnya itu MacBook begitu ya, Anda Bapak Ibu bisa menggunakan atau mengupdate operation sistemnya di OS 11 kalau tidak salah itu ya, Big Sur gitu ya. Jadi gunakan software operasi sistem yang terupdate ya, sehingga itu akan bisa mudah untuk menginstal aplikasinya. Jadi silakan Bapak Ibu dicek lagi untuk update-nya ya. Bahkan juga update Zoom-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga terjadi ya. Karena Bapak Ibu akan diawasi melalui kamera Zoom. Pastikan juga Zoom di HP Bapak Ibu itu juga sudah terupdate. Ini menjadi masalah juga kemarin Bapak Ibu ya. Jadi salah satu kasus ketika simulasi aman, tapi ketika pelaksanaan tiba-tiba HP-nya hang begitu ya.
pinjam HP temannya itu perlu mengupdate lagi begitu ya untuk Zoom-nya, dan itu membuang waktu ya, dan juga sedikit tidaknya mengganggu psikologi peserta ujian. Jadi mulai sekarang mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkatnya, laptop, termasuk laptop cadangan mungkin begitu ya, HP juga HP cadangan begitu ya, sehingga tidak ada kendala teknis ya, sehingga Bapak Ibu bisa fokus untuk menjawab soalnya ya. Nah, itu untuk terkait dengan apa namanya hardware-nya begitu ya, eh, laptop maupun HP yang akan Bapak Ibu gunakan nantinya. Kemudian untuk terkait studi kasus ya, ini akan berbentuk kolom, Bapak Ibu mengetik di sana ya. Sepengetahuan saya kemarin melihat juga tidak ada batasan kata, yang membatasi adalah waktu. Ya kalau sebelumnya dikirim berupa file, nah itu ada batasan katanya. Namun sekarang yang batasi adalah waktu 30 menit. Jadi Bapak Ibu silakan bisa menguraikan secara lugas begitu ya, ringkas untuk ke semua komponennya. Ya. Jadi tidak ada misalnya satu komponen saja yang diisi namun panjang lebar, itu tetap dinilai satu komponen Bapak Ibu. Pastikan untuk mengisi seluruh komponen, 4 komponen tadi. Ya, seperti saya sampaikan, mungkin 2-3 kalimat per komponen itu sudah sangat cukup ya, lebih dari cukup bahkan begitu ya, untuk mendeskripsikan masalahnya, strateginya, hasilnya, dan juga pengalaman berharga yang Bapak Ibu petik dari sana. Jadi tidak perlu mengarang indah ya, karena ini benar-benar reflektif hal yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Dan karena ini sudah Bapak Ibu dapatkan kisi-kisinya ya, atau acuannya, Bapak Ibu bisa melatih dari sekarang. Mengetik di laptop begitu ya, dengan durasi waktu 30 menit, misalnya konteks media Bapak Ibu latih, kemudian LKPD, strategi sampai penilaian. Jadi ketika di ujian ya Bapak Ibu tinggal mentransfernya saja begitu ya. Jadi harus diketik Bapak Ibu pada saat itu, tidak bisa di copy paste, dan memang tidak ada fitur copy paste nanti pada saat di aplikasi exam itu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengetiknya. Dan untuk jumlahnya sepengetahuan saya tidak ada gitu ya, yang membatasi adalah waktu nanti Bapak Ibu ya. Silakan bisa dimanfaatkan waktu yang tersedia dan bisa dilatih Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang. Saya rasa itu tanggapan saya kembalikan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Ya, terkait dengan perangkat, spesifikasinya bagaimana, lalu ketentuan dalam menjawab studi kasus begitu. Ya, memang nanti secara lebih mengkhusus Bapak Ibu ketika mendekati akan ujian, nah Bapak Ibu nanti akan diinformasikan beberapa hal yang memang berkaitan dengan pelaksanaan ujian, termasuk juga spesifikasi khusus mungkin yang bisa digunakan atau memang eligible untuk beberapa laptop begitu. Jadi menyesuaikan dengan aplikasi yang harus terinstal dalam laptop Bapak Ibu begitu. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh admin ya Bapak Ibu di masing-masing kelas. Bapak Ibu bisa berdiskusi di sana bersama admin dan juga bertanya terkait dengan informasi-informasi yang Bapak Ibu butuhkan terkait dengan UTBK begitu. Nah, termasuk juga nanti pada saat studi kasus begitu. Oke. Begitu mungkin Bapak Ibu, dan mungkin bisa menjadi informasi bagi Bapak Ibu yang lainnya. Selanjutnya silahkan bagi Bapak Ibu lain yang memang memiliki pertanyaan atau masih ada beberapa hal yang diragukan, bisa raise hand, saya akan pandu untuk bertanya. Silahkan. Atau cukup? Angkat tangan. Saya, siapa? Pak. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ibu siapa namanya? Dari mana? Noviati dari SBD. Masih pertanyaan ke Tante. Bu Noviati. Oke. Silahkan Bu Noviati, bisa disampaikan pertanyaannya. Oh iya, mungkin pertanyaannya sama dengan Ibu yang Novia tadi mengenai saya kan terdata di Dapodik itu sebagai guru kelas. Terus saya juga sama dengan Ibu Novia tadi itu basicnya di biologi dan terpanggilnya di PPG kemarin itu saya pilihnya IPA, tapi saya mengajarnya di TK. Apakah sama dengan Ibu Novia tadi? Oke. Begitu Pak, mungkin. Ya, satu pertanyaan ya. Dapodiknya guru Iya kelas, Pak, bidang studinya iya biologi, terpanggil di biologi, IPA. Oke, iya terpanggil di IPA. Oke. iya Sedangkan sekarang mengajar di TK. Oke. iya Tadi Pak. Pak Sarmite bisa menjawab. Silakan Pak Madi. Ye, baik Bu. Wah, ini bercabang ini Bu ya. Ngajarnya di TK,
dapodiknya guru kelas, dipanggilnya di eh, apa ya, di IPA. Semoga besok serdiknya di IPA juga, bukan di bidang yang lain gitu ya. Ya, karena ini kasusnya kalau di TK saya rasa untuk pelajaran IPA nggak ada, Bu ya. Kalau ini nggak ada jadi sulit. Iya, Saran saya ya nanti iya Pak. cari kelas, cari sekolah yang memang ada IPA-nya. Mungkin bisa ke SMP atau mungkin paling tidak di SD lah, di guru kelas sesuai dengan dapodiknya. Iya, saran saya seperti itu. Karena kalau di TK kan sulit juga, mana pelajaran apa ya yang diberikan ini yang terkait dengan IPA gitu. Ya Bu ya, saran saya seperti itu Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, oke. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Eh, saya harap Bapak Ibu yang lain juga bisa menyimak nggih, apa yang disampaikan oleh narasumber. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan sehingga sudah ditanggapi juga, sehingga tidak menanyakan hal yang sama lagi. Jadi acuannya adalah panggilan Bapak Ibu saat ini. Begitu. Kalau panggilannya memang bidang studi A, B, C, dan seterusnya, ya sesuaikan dengan itu. Kalau misalkan Bapak Ibu seperti kasus sebelumnya, panggilannya adalah IPA tapi mengajar di TK, begitu. Kalau memang tidak ada mata pelajaran yang relevan di sekolah Bapak Ibu saat ini bertugas, ya silahkan Bapak Ibu bisa mencari sekolah lain untuk Bapak Ibu bisa mengajar sesuai dengan bidang studi panggilan Bapak Ibu di PPG. Karena nanti pada saat penilaian, rubrik penilaiannya akan disesuaikan dengan ketika Bapak Ibu dipanggil PPG. Begitu. Kalau misalkan Bapak Ibu dipanggil di IPA misalkan, tetapi Bapak Ibu mengajar ekonomi begitu, membuat perangkatnya ekonomi gitu. Nah, tentunya tidak akan relevan dengan rubrik penilaiannya begitu. Sehingga harus disesuaikan dengan bidang studi panggilan saat ini Bapak Ibu mengikuti PPG. Untuk kelas, sekolah, fasenya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan bidang studi itu. Oke. Oh, ada satu lagi. Satu lagi ya Bapak Ibu. Ini ada waktu 2 menit lagi, nggih. Sampai jam 12.30. Nggih, silahkan Pak Hairul. Silahkan Pak Hairul. Ya, ya. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, koordinator Ya. PPG. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Jadi, simpel saja, Bapak koordinator. Di sini kan saya dari Muhammad Al-Ashari dari Lombok Timur, NTB, menanyakan satu hal yang perlu kita ketahui sesuai apa yang diarahkan oleh koordinator tadi, oleh Imade Sarmita juga. Simpel saja, kira-kira ini, kalau kami di layanan BK, apa-apa yang perlu kami siapkan sehingga tercetus RPL yang harus kita buat. Itu yang pertama, Bapak koordinator. Yang kedua, bagaimana cara kita menilai karakter-karakter anak-anak didik kita yang seharusnya ya kita nilailah. Terima kasih Bapak koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul. Om Santi Om. Terima kasih. Sudah Oke. apa Pak? Ya, Ya, siap. sudah diterima pertanyaannya. Jadi yang pertama RPL apa saja? Tadi sudah disampaikan sebenarnya ini. Lalu untuk menilai karakter, saya ingin tanya dulu kepada Pak Hairul. Ini menilai karakter dalam kaitannya apa? Dalam kaitannya dengan memenuhi tagihan UKP PPG atau bagaimana? Silakan Pak Hairul. Ya, kaitannya dengan tagihan UKP PPG itu yang saya tanyakan. Ya tadi cuman sepintas saya dengar dia dari Kadek siapa itu yang menjelaskan. Kan beda-beda kita dari semua jurusan kan, dari layanan bimbingan konseling, layanan bimbingan klasikal itu perlu kita siapkan videonya 2 video kan. Nanti saat kita pembelajaran itu kita upload kan.
Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana cara kita melayani anak-anak mengetahui suatu permasalahan atau suatu kasus yang ada di dalam kelas itu sendiri. Kan layanan klasikal, tadi kan bimbingan klasikal. Kalau di jurusan BK itu. Ya, Itu oke. saja Pak Oke, Kadek oke. Satya. Ya, sebenarnya ini pertanyaannya umum yang kedua ya. Jadi permasalahan yang ada di kelas bagaimana cara mengetahuinya begitu. Nggih, silahkan Pak Made Sarmita bisa ditanggapi kembali, nggih. Oke, baik Pak Satya. Pak Muhammad Hairul, ini guru BK Pak ya? Ya, oke. Jadi Pak Muhammad Hairul dan mungkin Bapak Ibu guru BK yang lain juga seperti yang disampaikan tadi, khusus untuk BK, memang di sini membuat dua video, ya, dua video utuh. Ada yang bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini layaknya pembelajaran di kelas, Bapak Ibu, seperti biasa, seperti guru umum yang lain kan klasikal. Dan ada yang layanan individual, memang harus ada konselingnya. Ya, ada satu individu, satu orang peserta didik. Nah, bagaimana tahu mungkin murid ini bermasalah atau seperti apa? Pak Hairul yang lebih tahu di sana. Ya, sekiranya peserta didik mana yang nanti bisa diarahkan gitu ya, diposisikan sebagai konseli. Ya, kalau saya di sini kan nggak tahu Pak. Ya, muridnya seperti apa atau peserta didiknya seperti apa. Mungkin dari yang paling bermasalah lah bisa diambil. Ya, nanti itu divideokan sebagai bentuk layanan konseling individual. Sementara yang klasikal ya di dalam kelas, Pak. Ya, materi-materi yang terkait dengan yang bimbingan konseling itulah yang diberikan. Ya, saya kira begitu ya, Pak Hairul ya. Nanti yang lebih tahu bagaimana karakteristik peserta didiknya di sana adalah Pak Hairul dan Bapak Ibu yang lain sebagai guru di sana. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Imade Sarmita. Jadi begini Pak Imade, satu lagi, berarti bimbingan klasikal itu sama dengan bimbingan kelompok ya, yang kita lakukan nanti. Saya izin tanggapi, Ya Pak. itu saja Pak Imade. Ya. Oke, saya izin tanggapi ya, Pak Made. Begini, jadi khusus untuk di bidang studi BK memang agak berbeda karena kita tidak mengajar ya, Pak Hairul. Bidang studi BK adalah memberikan layanan kan begitu. Nah, layanan yang diberikan itu sebenarnya berbagai macam, tetapi yang disyaratkan dalam UKP PPG ini hanya dua, yaitu layanan klasikal dan layanan konseling individu. Layanan klasikal itu saya rasa ini sangat umum sekali. Kalau Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan sebenarnya, berbeda dengan layanan konseling kelompok. Kalau kelompok itu beberapa orang jumlahnya, minimal 5 orang, maksimal itu ada 8 orang. Itu yang kelompok. Kalau yang klasikal sama seperti melaksanakan pembelajaran di dalam kelas untuk seluruh siswa yang ada di kelas. Karena settingnya adalah klasikal, berarti untuk seluruh siswa yang ada di kelas. Ini sangat dasar sekali Pak Hairul. Nggih, nampaknya ini tidak perlu dipertanyakan lagi sebenarnya. Nggih. Kelompok dan klasikal itu kan memang sudah berbeda. Jadi yang dibuat adalah layanan klasikal, RPL-nya juga dibuat, videonya juga dibuat. Untuk konseling individu, RPL-nya dibuat, lalu videonya juga dibuat. Nah, untuk layanan klasikal, jenis layanan kita kan banyak, Pak Hairul, di bimbingan dan konseling. Yang paling mudah untuk dilaksanakan dan sifatnya merupakan tujuan dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal itu adalah layanan dasar. Pak Hairul bisa memberikan orientasi, bisa memaparkan informasi-informasi terkait dengan apapun yang relevan untuk layanan klasikal. Oke, mungkin seperti itu Pak Hairul. Jadi untuk Bapak Ibu di bidang studi bimbingan dan konseling bisa dipahami juga sehingga tidak bingung lagi mana klasikal, mana kelompok. Oke. Mungkin itu dulu. Pak Hairul bisa. Oke, makasih Pak Oke. Kadek. Ya, terima kasih Pak Hairul.
Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 12.30 di Bali. Nampaknya di waktu Indonesia bagian timur sudah jam 13.30 dan di bagian barat sudah jam 11.30. Sebentar lagi akan istirahat makan siang dan juga mungkin ada yang kepentingan terkait dengan ibadah begitu. Kita akan akhiri dulu Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu akan didampingi oleh admin kami di LPTK. Jadi, jika dalam kegiatan ini ada beberapa hal mungkin yang terlewat atau belum dipahami, Bapak Ibu bisa bertanya dan berdiskusi dengan admin di kelas masing-masing. Nah, admin di kelas masing-masing adalah perpanjangan tangan kami, Bapak Ibu. Jadi sama. Dan kalaupun admin tidak bisa memberikan penjelasan, admin akan berkoordinasi dengan kami. Dan kami akan sampaikan dan akan juga diteruskan kepada Bapak Ibu. Begitu juga informasi-informasi lain yang memang harus Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu butuhkan. Nah, mungkin nanti terkait dengan pelaksanaan UKP PPG ya Bapak Ibu, UKIN maupun juga UP, begitu. Nanti Bapak Ibu akan berdiskusi di masing-masing WhatsApp group dan Bapak Ibu silahkan manfaatkan itu untuk kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPG. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, demikian mungkin pertemuan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Tadi sudah beberapa kegiatan kita lewati dan lalui bersama. Saya yakin atas hasil dari kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang komprehensif, begitu dan juga siap untuk melaksanakan apapun proses dan tagihan yang dilaksanakan di PPG guru tertentu tahap 4 ini. Kita berharap dan berdoa bersama kita semua bisa melaksanakan semua aktivitas dengan lancar dan Bapak Ibu dapat lulus 100% dan segera menerima serdik ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada diksi-diksi saya yang kurang bersesuaian selama saya menemani dan memandu kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Kita tutup kegiatan ini bersama-sama dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, 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 dan salam harmoni. Terima kasih, selamat siang dan selamat melaksanakan aktivitas lainnya.